Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Aulia Khalifatul Hasanah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendesain PowerPoint yang menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa PowerPoint adalah salah satu fitur dari Microsoft Office yang sangat berperan penting dalam pembelajaran kita. Pembuatan PowerPoint ini berhubungan erat dengan video pembelajaran yang akan kita gunakan sehari-hari. Nah, agar tampilan PowerPoint kita menarik sehingga anak murid kita menjadi semakin bersemangat dalam pembelajaran, kita harus tahu tips dan trik apa saja yang harus diperhatikan sebelum mendesain PowerPoint. Nah, cara mudah membuat presentasi yang menarik. Pertama, persiapan. Sebelum Anda membuat PowerPoint, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Contohnya, gambar atau background apa saja yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Lalu, video-video pembelajaran apa yang menunjang proses pembelajaran kita. Selain itu, bagaimana alur atau rancangan PowerPoint kita nanti. Setelah itu, setelah bahan-bahan tersebut kita persiapkan, waktunya untuk mendesain PowerPoint yang menarik. Nah, dalam mendesain PowerPoint ini, ada beberapa hal nanti yang akan kita perhatikan. Setelah desainnya selesai, kita akan menyampaikan PowerPoint tersebut di hadapan anak didik kita atau khalayak umum. Nah, dalam penyampaian materi tersebut, tentunya kita memerlukan piranti atau alat-alat pendukung agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Contohnya, kita membutuhkan mikrofon atau headset sehingga suara kita terdengar lebih jelas. Selain itu, kita juga membutuhkan webcam atau kamera yang jernih sehingga anak-anak dapat melihat bagaimana ekspresi kita atau mungkin cara kita menyampaikan atau memperagakan suatu materi tersebut. Selanjutnya, buat slide judul presentasi yang menarik. Kenapa judul ini menjadi poin yang penting? Karena judul adalah bagian awal sebelum kita memulai suatu pembelajaran. Dari judul presentasi yang menarik, itu tentunya akan membuat anak-anak tertarik atau tidak dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, contohnya, ini saya ada contoh ya, judul presentasi. Nah, dia background-nya berwarna hitam, kemudian fontnya atau hurufnya berwarna putih. Tampilannya hanya seperti itu. 5 tips hilangkan distraksi di kantor. Nah, contoh tersebut kira-kira ketika akan kita sajikan di depan anak didik kita ataupun khalayak umum, apakah mereka akan tertarik? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika judul yang akan kita sajikan itu kita beri tampilan seperti ini? Nah, karena materi yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan distraksi, maka
kita cari gambar yang relevan. Di sini adalah gambar orang yang sedang memegang kepalanya seperti ini, artinya dia sedang pusing atau pening. Lalu kemudian kita beri warna yang berbeda, background yang menarik juga, sehingga tampilannya akan sangat berbeda jauh dengan judul yang pertama atau desain yang pertama. Selanjutnya, nah, gunakan theme custom atau template. Seperti yang kita tahu bahwa PowerPoint itu, dalam aplikasi PowerPoint itu menyediakan beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau kita memilih option new, di sebelah kanan ini akan ada beberapa contoh template yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, di sini juga ada beberapa start an outline, kemudian the inspiration, dan lain sebagainya. Dalam memilih template tersebut, harus kita sesuaikan dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Misalkan, jika kita menyampaikan materi matematika, mungkin tema integer pillars ini bisa kita gunakan. Atau jika kita ingin menggunakan menyampaikan materi yang berkaitan dengan biologi, lebih tepatnya tumbuhan ataupun buah-buahan, kita bisa menggunakan tema orange burst ini. Jika sudah memilih template, kita bisa ke tips. Untuk tips berikutnya adalah gunakan built-in slide layout. Nah, layout ini ada beberapa pilihan ya. Title slide, title and content, section header, to content, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita bisa memanfaatkan fitur layout ini, agar proses dalam pembuatan PowerPoint kita lebih cepat. Contohnya, di dalam title and content ini ada beberapa shortcut ya, seperti shortcut atau icon yang bisa kita pilih jika kita akan membuat tabel, misalkan ingin menyisipkan gambar, menyisipkan video, dan lain sebagainya. Jadi tinggal klik, lalu kita bisa meng-apply atau menyisipkan bahan-bahan apa saja yang akan kita tampilkan tanpa kita memilih lagi menu atau pilihan insert, baru picture, atau dan lain sebagainya itu. Selanjutnya, membuat menu utama atau home slide. Nah, untuk pilihan ini opsional saja ya, tergantung selera kita. Misalkan seperti ini. Nah, contoh menu utamanya. Ini, tampilan ini kita gunakan jika kita ingin menyajikan latihan soal kepada anak-anak. Nah, ada petunjuk penggunaan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, soal-soalnya apa, dan profil pembuat PowerPoint tersebut. Selanjutnya, gunakan PowerPoint Designer. Nah, ini sangat membantu sekali ketika kita akan mendesain PowerPoint. PowerPoint Designer ini adalah fitur terbaru dari Office 365. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini, di dalam Office 365 ini, ketika kita hanya menuliskan kalimat ini, stick to 30 point font or larger, nah, di sebelah kanannya otomatis akan muncul design ideas. Nah, seperti ini pilihannya ya. Jadi kita bisa langsung memilih ingin desain seperti apa,
yang sesuai dengan hal yang akan kita sampaikan di sini. Jadi tidak perlu lagi kita mencari background ataupun membuat format sendiri. Tentunya ini akan lebih mempercepat pekerjaan kita. Di dalam Office 365 ini sendiri tidak hanya ada fitur PowerPoint Designer, namun juga ada fitur lain. Contohnya di bagian slideshow ini nanti ya, Anda bisa merekam PowerPoint yang akan kita sampaikan, dan ada tampilan video di sebelah pojok kanan bawah ketika kita sedang menjelaskan materi. Selain itu juga masih banyak lagi fitur yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, pilihlah huruf terbaik. Nah, ini adalah poin yang penting ya. Kenapa harus huruf atau jenis font kita tentukan? Nah, misalkan ini kita punya kit yang seperti kita tahu, ada jenis font serif. Font serif ini terdiri dari Times New Roman, Garamond, dan Bookman. Nah, ketiga jenis font ini biasa kita temukan dalam ketika kita akan membuat dokumen atau file Word dan lain sebagainya, atau jenis huruf yang akan kita cetak nantinya. Namun, jika kita akan menampilkan sebuah PowerPoint atau tayangan dalam bentuk apapun, sebaiknya kita menggunakan jenis huruf sans serif fonts. Salah satunya adalah Helvetica, Tahoma, dan Verdana. Lalu, ubahlah ukuran huruf minimal 30 pd atau lebih. Jadi, ukuran hurufnya paling kecil adalah 30 pd. Kenapa? Kita sesuaikan dengan audiens atau pendengar maupun siswa kita yang akan melihat PowerPoint yang akan kita tayangkan. Nah, kira-kira masih terbaca atau tidak gitu. Selanjutnya, hindari style berlebihan pada teks. Nah, style yang kita ketahui adalah contohnya bold, menebalkan huruf ya. Kemudian italic, memiringkan huruf, underline, memberi garis bawah, a change in color, memberi warna yang berbeda dalam huruf. Nah, contohnya seperti ini. Avoid overstyling. Nah, ada kata yang di garis bawah, underline, kemudian dicetak miring, dan dicetak tebal. Tentunya ini sangat mengganggu sekali, sangat tidak baik kita tampilkan ya. Cukup salah satu saja poin mana yang akan kita tekankan. Misalkan italic ini digunakan untuk kalimat asing atau kata asing atau bahasa dalam selain bahasa Indonesia. Kemudian bold untuk memberikan penekanan atau poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, ubah teks dengan gambar dan angka. Nah, kalau kita membuat tampilan PowerPoint seperti ini, tentunya kurang tertarik ya, kurang ada poin yang bisa kita tangkap dari sini. Nah, namanya saja PowerPoint, tentunya hanya poin-poin penting saja yang akan kita sampaikan. Minimalkan kalimat yang akan kita tampilkan di sini. Bagaimana jika isi dari PowerPoint ini kita ubah tampilannya seperti ini? Nah, ada judul Indonesia, namun di sini ada gambar peta Indonesia dan cukup kita tulis angka-angka seperti ini. Nah, ini tampilan seperti ini, gambar dan angka seperti ini lebih enak dipandang dan lebih banyak menginformasikan, memberikan informasi daripada hanya sekedar kalimat. Selanjutnya,
mengubah bentuk shape menjadi mind mapping. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita membuat PowerPoint ada bentuk shape kotak-kotak seperti ini, lalu kita beri numbering warna yang berbeda. Nah, hal ini tentunya sudah biasa ya. Namun jika kita membuatnya dalam bentuk mind map seperti ini tampilannya, nah ini tentu akan lebih menarik perhatian audiens kita atau siswa kita. Selanjutnya, ganti bullet point menjadi gambar dan kata kunci. Nah, contohnya seperti ini. Organ pernafasan manusia terdiri dari rongga hidung, laring, faring, dan sebagainya. Nah, kalau hanya sekedar kata-kata seperti ini, lalu kita tambahkan bullet saja, tentunya anak-anak atau audiens kita nanti akan menerka-nerka, akan menimbulkan pertanyaan baru. Mana yang disebut laring? Apa bedanya dengan faring? Trakea sebelah mana? Alveolus itu bentuknya seperti apa? Paru-paru itu di sebelah mana? Nah, jika kita sajikan dalam bentuk seperti ini, nah, ada judulnya organ pernafasan manusia. Ada gambar organ di sini. Kemudian kita beri anak panah, oh sebelah sini nih yang namanya rongga hidung. Lalu ini adalah faring, kemudian laring di sebelah sini. Tentunya bentuk gambar seperti ini disertai dengan keterangan-keterangan singkat akan lebih mengena dan lebih mengendap lama di memori anak didik kita. Selanjutnya, buatlah warna yang simple. Nah, warna yang simple ini contohnya jika background kita warnanya gelap, tentunya warna huruf yang kita pakai adalah huruf yang terang. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini contohnya jika salah satu background kita itu warnanya seperti ini, atau contohnya ini ya, misal warna dasar seperti ini, kita bisa menggunakan jenis huruf yang berwarna dove gray atau kuning seperti ini atau warna keunguan seperti ini. Begitu, itu salah satu contohnya. Selanjutnya, nah, pilih gambar yang tepat. Nah, gambar yang tepat itu seperti apa? Ini salah satunya. Kriteria tampilan gambar yang baik. Tentunya gambar tersebut harus berhubungan dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Otentik atau asli. Nah, otentik atau asli ini berhubungan dengan dari mana sumber gambar yang kita dapatkan ini. Harus kita tampilkan linknya maupun dari website apa kita mengunduh gambar tersebut. Nah, pemberian contoh seperti ini tentu saja dapat mendidik anak didik kita untuk bersikap jujur dan menghargai karya orang lain. Selanjutnya, inspiratif. Untuk inspiratif ini sendiri tidak hanya sekedar berhubungan dengan materi, namun memberikan makna baru dari gambar yang kita tampilkan. Contohnya, ini gambarnya betul-betul gambar real ya, seperti bagaimana tampilan pegunungan itu, kemudian hutan, pepohonan, serta lautan itu. Kalimat atau makna inspiratifnya seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Ini lautnya sangat jernih sekali ya. Kapan ya kira-kira laut Indonesia itu secara keseluruhan kondisinya bisa jernih seperti ini? Di gambar saja kita bisa melihat dengan jelas ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki ekosistem kita, memperbaiki keadaan lingkungan di sekitar kita agar menjadi lebih bersih, lebih asri, dan nyaman untuk kita huni. Nah, seperti itulah contoh gambar yang inspiratif.
Selanjutnya, gunakan video atau audio. Nah, kita juga bisa mengunduh video maupun audio dari website orang lain. Contohnya ini saya ambil video dari YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Tentunya videonya berhubungan dengan tahapan siklus air yang akan saya tampilkan ya. Nah, ini contohnya. Pada mulanya, sinar matahari bersinar dengan terang, mengakibatkan air laut menguap. Nah, begini ya tahapannya. Jadi, air laut menguap terus-menerus, berubah menjadi awan, gumpalan awan, dan lain sebagainya, sampai tahap yang terakhir. Lalu, membuat slide rangkuman atau kesimpulan. Nah, setelah beberapa tampilan di awal kita sampaikan, tentunya harus ada kesimpulan apa dari pembelajaran maupun presentasi yang kita sampaikan hari ini. Nah, ini saya ada beberapa website untuk membuat slide PowerPoint. Nah, contohnya website dari Canva ya, canva.com, Image juga ada, Slide Carnival, Visme, Prezi, Movely. Ini ada beberapa saja, beberapa website untuk membuat slide PowerPoint. Mereka menyediakan jasa template PowerPoint gratis yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, sekian presentasi saya tentang bagaimana cara mendesain PowerPoint yang menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pemilihan kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.